Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan mejanya dirapikan terlebih dahulu, yang di belakang. Kalau ada sampah di sampingnya, silakan dibuang dulu. Dan HP-nya simpan di dalam tas. Matahari dari matahari. Pendi. Sudah sore. Putri Adosita. Lydia, Winarti, Julianis, Amel, Adila, dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks iklan. Sudah ada pengertian tentang teks iklan, lalu struktur teks iklan. Nah, semuanya sudah mengetahui kan apa itu yang dimaksud dengan teks iklan? Ya Bu. Nah, apa itu Fadila? Teks iklan adalah berupa informasi, promosi Bu terhadap dagang. Nah, silakan dibaca. Fadila yang di sini kelihatan. Pengertian iklan. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau mendidik seseorang untuk membeli sesuatu, pada umumnya menawarkan jasa atau barang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iklan, pengertiannya, lalu struktur dari iklan. Kemarin ada berapa struktur iklan? 3. Ada 2. Yang pertama ada berdasarkan isi dan bahasa. Nah, berdasarkan isi itu ada butir utama dan ada badan. Yang kedua ada badan kopi. Lalu yang ketiga ada penutup. Nah, butir utama itu kemarin adalah headline. Headline adalah bagian yang terpenting di dalam sebuah iklan. Kalau badan body copy, penjelasan dari headline tadinya. Lalu ada penutup. Nah, penutup itu berisi tentang informasi yang diiklankan. Misalnya informasi tentang kontak person atau nomor telepon yang diiklankan tadi. Selanjutnya ada struktur bahasa. Struktur bahasa itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama menggugah, lalu informasi dan persuasif. Menggugah itu berarti bagaimana supaya orang itu tergugah untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan. Selanjutnya informasi. Informasi itu berarti iklan itu memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan. Jelas apa yang diberitakan atau diinformasikan. Selanjutnya persuasif. Nah, persuasif itu seperti mengajak seseorang atau mendorong seseorang, atau juga bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang disampaikan. Kalau untuk iklan berarti persuasif itu seseorang itu mau membeli produk yang kita tawarkan. Nah, itu struktur iklan. Kemarin sudah dicatat kan? Selanjutnya ciri-ciri iklan. Nah, ciri-ciri iklan itu ada unik dan menarik. Yang kedua, singkat dan jelas. Nah, unik dan menarik ini bagaimana
tentunya harus unik dan menarik. Dan di dalamnya itu terdapat 3, harus ada iklan itu harus berbeda dari yang lain. Mengapa? Karena kalau iklannya itu saja orang tidak mau membelinya kan, harus berbeda dari yang lain. Selanjutnya iklan itu harus memiliki kunci visual. Maksudnya itu ini termasuk kepada keunikan. Bagaimana orang itu membuat iklan itu harus unik. Paham kan? Selanjutnya yang ketiga, logo harus menonjol dan mudah diingat. Nah, selanjutnya yang kedua, ciri-cirinya yang pertama apa tadi? Unik dan menarik. Yang kedua, singkat dan jelas. Nah, untuk kita membuat sebuah iklan atau menawarkan, tentu kita harus singkat dan jelas, tidak bertele-tele dalam membuat iklan atau menyampaikan informasi. Selanjutnya, bahasa iklan. Nah, bahasa iklan tadi persuasif, bersifat persuasif. Apa tadi persuasif? Mengajak seseorang atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berarti iklan itu berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan atau memberikan informasi yang disampaikan. Bisa seperti merayu, lalu mengajak, anjuran itu seperti belilah Bu, ini baik untuk kesehatan misalnya. Dan itu bisa menimbulkan rasa penasaran dan dibeli oleh pendengarnya. Selanjutnya bagian teks iklan. Nah, bagian teks iklan itu secara garis besarnya terdiri dari 2. Ada secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum itu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama apa? Iklan sosial, iklan tambahan, iklan pembelaan, dan iklan keluarga. Nah, kalau iklan tanggung jawab sosial ini berisi tentang di lingkungan sosial kita. Misalnya, contohnya seperti anjuran. Sekarang iklan yang anjuran apa sekarang? Anjuran memakai masker, ya kan? Anjuran untuk menjaga jarak, anjuran untuk vaksin. Nah, itu termasuk kepada iklan tanggung jawab sosial. Yang kedua, iklan bantahan. Nah, iklan itu adalah berisi bantahan tentang suatu, misalnya untuk mengembalikan citra seseorang atau perusahaan. Contoh iklannya itu bisa seperti berita hoax yang kita dapatkan di televisi misalnya kan. Nah, yang ketiga tadi ada iklan pembelaan. Iklan pembelaan ini masih berkaitan dengan iklan bantahan, tapi posisinya itu di pembelaan. Misalnya contohnya iklan membela hak paten. Yang keempat ada iklan keluarga. Nah, iklan keluarga itu berisikan iklan sepertinya bisa artis atau keluarga-keluarga yang pejabat misalnya bisa. Contohnya itu ada iklan berita duka, lalu ada iklan pernikahan. Tadi pembagian iklan secara garis besar ada 2, yang secara umum dan secara khusus. Nah, yang kedua ada secara khusus terbagi menjadi 2. Yang pertama ada above the line, dan yang kedua ada below the line. Nah, maksud dari above the line ini adalah iklan yang cakupannya itu luas. Contohnya itu bisa kita dapatkan di televisi, radio, internet. Yang kedua ada iklan below the line. Below the line ini cakupannya itu lebih sempit dari above the line. Contoh iklannya itu seperti spanduk, lalu baliho, stiker. Bisa kita dapati misalnya di jalan ada spanduk, itu juga termasuk kepada iklan. Nah, ini pembagian iklan secara garis besar. Selanjutnya ada pembagian iklan berdasarkan jenis medianya. Nah, berdasarkan jenis medianya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada cetak dan elektronik. Nah,
bentuknya seperti koran, ya kan? Itu termasuk iklan cetak. Spanduk tadi juga termasuk kepada iklan cetak. Nah, iklan cetak ini cara pembuatannya bisa menggunakan teknik tinggi atau teknik yang sederhana. Berbeda dengan elektronik. Kalau elektronik ini iklannya bisa kita dapatkan seperti di TV, ya kan? Lalu di HP kita lihat di internet. Iklan cetak ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada iklan baris, lalu ada iklan kolom, yang ketiga iklan advertorial, dan yang keempat ada iklan display. Nah, iklan baris ini bisa kita dapati di koran, ada di belakang koran. Nah, iklan menerima lowongan pekerjaan, iklan cari rumah, atau iklan iklan baris. Menerima jasa negara. Namun iklan baris ini hanya terdiri dari 3-4 baris, dan pembuatannya itu juga tidak cukup mahal karena hanya 3-4 baris. Selanjutnya ada iklan kolom. Nah, iklan kolom ini lebih luas daripada iklan baris karena di sini lebih spesifik dari iklan baris. Bisa kita dapati seperti di tiang-tiang listrik. Apa yang kita temukan di tiang listrik? WC, ada jasa pengangkutan barang, ada lowongan pekerjaan, ya kan? Berbeda dengan iklan baris tadi, ada juga lowongan pekerjaan, namun di kolom ini lebih detail. Misalnya kalau untuk lowongan pekerjaan untuk perempuan atau laki-laki minimal maksimal umurnya berapa, tahu kan? Nah, selanjutnya ada yang ketiga, advertorial. Nah, iklan advertorial ini lebih ke iklan layanan pengobatan. Contohnya itu bisa kita dapati di rumah sakit atau di puskesmas. Misalnya kita lewat di puskesmas itu ada ibu hamil, ada spanduknya di situ. Jangan merokok di dekat ibu hamil atau apa saja yang tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga ada iklan display. Nah, iklan display ini lebih ke gambar atau grafis. Selanjutnya yang kedua jenis medianya apa? Elektronik. Nah, kalau elektronik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada televisi dan radio. Nah, iklan radio ini hanya kita bisa dengar melalui suara dan cuma audiovisual, ya kan? Tidak bisa kita dengarkan, kita lihat seperti televisi. Itu bedanya. Kalau televisi bisa kita dengar, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya sudah jenis media. Sekarang berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komersial dan yang kedua ada non komersial. Nah, komersial itu jenis iklannya hanya menguntungkan bagi satu perusahaan saja atau satu ekonomi saja, berbeda dengan non komersial. Kalau non komersial itu menguntungkan bagi misalnya luas, berarti lingkungan sosial, misalkan. Untuk contoh komersial apa yang bisa kita lihat? Contohnya satu produk, satu perusahaan apa? Misalnya perusahaan ini kan cuma menguntungkan satu perusahaan saja kan? Ya. Kalau non komersial keuntungan sosialnya itu bisa kita lihat seperti vaksin tadi, menguntungkan bagi masyarakat, ya kan? Iklan bagi masyarakat. Lalu apa lagi? Bansos, ya kan? Itu menguntungkan bagi masyarakat atau lingkungan sosial. Nah, sudah tentang tujuan, kita masuk kepada isi pesan. Iklan berdasarkan isi pesan. Nah, iklan berdasarkan isi pesan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada iklan politik. Yang kedua ada iklan pendidikan. Lalu yang ketiga iklan kesehatan. Yang keempat iklan olahraga. Yang kelima ada iklan wisata. Dan yang keenam ada
pekerjaan. Yang pertama apa tadi? Politik. Nah, di dalam politik ini iklannya itu membahas tentang seputar pemerintahan. Contoh iklannya bisa seperti presiden, ya kan? DPR, KPK, melalui korupsi atau apa yang beritakan tentang pemerintahan. Selanjutnya yang kedua apa tadi? Pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini juga membahas tentang berita tentang pendidikan. Contohnya bisa kita lihat seperti ruang guru juga termasuk kepada iklan pendidikan. Contohnya iklan yang mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Itu termasuk kepada iklan. Selanjutnya ada iklan kesehatan. Nah, iklan kesehatan itu membahas tentang seputar kesehatan. Bisa seperti vaksin tadi juga termasuk kepada iklan kesehatan. Lalu tentang iklan olahraga. Nah, iklan olahraga juga membahas tentang seputar olahraga. Misalnya ada lomba-lomba olahraga, misalnya lari 100 meter, lomba itu juga termasuk kepada iklan. Selanjutnya iklan pariwisata. Nah, iklan pariwisata itu misalnya ada orang yang datang kepada kita memberikan sebuah brosur. Sekarang ada diskon Kak, jadi bagi-bagikannya itu termasuk kepada iklan pariwisata. Nah, yang terakhir apa tadi? Iklan lowongan pekerjaan. Nah, kalau lowongan pekerjaan itu bisa kita temukan di internet, di koran, ya kan, di majalah, membahas tentang lowongan pekerjaan. Nah, sampai sini paham? Nah, setelah isi pesan berarti berdasarkan cakupan wilayah sasaran selanjutnya. Nah, berdasarkan cakupan wilayah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada iklan lokal, lalu ada iklan regional, dan yang ketiga ada iklan nasional dan iklan internasional. Iklan lokal ini adalah iklan yang memuat di satu tempat atau satu wilayah saja. Misalnya di satu tempat, satu daerah. Contoh yang bisa kita ambil sekarang, misalnya di SMK 1 BMK ini, apa yang bisa kita buat sebuah iklan? Iklan untuk menerima siswa didik baru besar itu hanya tempatnya di SMK 1 BMK. Nah, yang kedua ada regional. Regional ini cakupannya lebih luas daripada iklan lokal. Bisa kita lihat seperti gebiar atau konser-konser yang di luar kota. Ada iklan ada konser di Jakarta misalnya. Ada kan? Ditemukan. Selanjutnya iklan nasional. Nah, iklan nasional ini sudah menyangkut satu negara, contohnya satu Indonesia. Misalnya iklan tentang ujian UTBK misalnya, itu harus serentak kan, berarti tahu di seluruh Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan iklan nasional. Yang terakhir iklan internasional. Nah, iklan internasional ini sudah menyangkut di seluruh dunia atau di beberapa negara. Contoh iklan internasional sekarang yang sudah mendunia apa? Indomie, Asian Games misalnya. Nah, itu apa saja tadi cakupan wilayah? Ada 4. Lokal, regional, nasional, dan internasional. Nah, yang terakhir berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu informasi, lalu persuasi, dan yang terakhir mendidik. Nah, maksudnya informasi, seluruh iklan itu memberikan informasi kepada kita kan, berarti berdasarkan fungsinya iklan itu memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya persuasif. Persuasif apa tadi? Mengajak, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya mendidik. Nah, iklan mendidik itu
ada sebuah iklan yang memang mengikuti untuk kita, misalnya seperti ruang guru, ada iklan ruang guru, ada yang mengikuti, lalu iklan pendidikan itu berarti mendidik untuk pendengar atau pembaca. Nah sekarang silakan dikeluarkan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pokok. Muhammad Daniel, Romi, Istirahat, Nazir, Rami, Fazira, Siti, Elvira. Siapkan Thank you.